Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang Pada murid kreatif rancang pembelajaran, dari potensi tingkatkan prestasi, lahirkan komit belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuat. Atau bagaimana kita memberikan suatu motivasi atau bagaimana kita menciptakan sesuatu agar yang akan kita cita-citakan atau kita inginkan bisa dilaksana. Karena dengan merintis ini berarti kita jadi pionir awal, starting from zero to zero, dari awal sampai akhir bagaimana kita merintisnya. Satu hal yang agak susah untuk teman-teman di komunikasi praktis adalah merasa menjadi gelas yang penuh ya, sehingga untuk merintisnya ini agak bukan susah. Don't say cannot before you try. Jangan bilang tidak bisa sebelum kita coba, ya. Karena sesuatu apapun informasi atau beban yang kita dapati pasti akan kita ada solusinya. Karena itu dalam hal merintis, baik itu dalam praktisi di komunitas yang kita ada saat ini, yang pertama adalah bagaimana kita memberikan sebagai kita itu bukan sebagai orang yang super, tidak, kita itu merangkul untuk supaya kita dapat atau program ini tercapai dengan baik atau terimplementasi dengan baik. Tanpa teman-teman kita nggak bisa berbuat apa yang kita inginkan. Contoh misalnya seorang guru penggerak di satu sekolah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada dukungan dari teman sejawat, tidak ada dukungan dari kepala sekolah, tidak ada dari warga sekolah. Oleh karena itu semua perlu kita apresiasi. Apresiasi itu penting sekali. Ya, yang tadi saya katakan di awal di momen meeting tadi, bahwa apresiasi itu akan membangkitkan orang lebih suka dan senang, apalagi ke siswa. Ya, karena apa sih bedanya cuma ngucapin, ibu bajunya bagus sekali hari ini ya. Tapi jangan setengah-setengah. Tetap emang kita sifatnya itu memberikan pujian, memberikan apresiasi. Jadi merintis ini bukan berarti kita super, kita lebih bisa, tidak. Kita harus merangkul tadi ya, merangkul apa yang seorang, kita katakanlah seorang manajer atau seorang chef itu dia belum tentu bisa masak. Nah, tapi ada kelebihan, tadi strength dan weakness, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita lihat, kekurangannya kita improve sama-sama bareng-bareng. Seorang kepala sekolah, seorang guru, dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi kekurangannya, saya cerita CGP saya, Ibu Nurul, beliau lebih dalam hal digitalisasi, dibantu pas sekolahnya, ya kan. Nah terus Pak Rofi dia saya bicara CGP karena saya tahu ya satu persatu. Nah dari ini teman-teman bisa memberikan yang terbaik kepada warga sekolah ataupun sebagai kepada yang lainnya dengan lead by example, ya.
kita memberikan yang terbaik, tapi kita juga ikut. Ya, tapi jangan NATO, no action, talking only. Ya gitu itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin menulis ya. Ya. Boleh ya? Boleh. Baik, ke tahapan yang berikutnya yaitu menumbuhkan. Di tahapan menumbuhkan ini adalah tahapan di mana ya komunitas praktisi ini diharapkan dapat menyebarluaskan. Jadi menyebarluaskan apa saja yang disebarluaskan di sini? Pengalaman dan apa ya Bapak Ibu? Praktek baik ya. Praktek baik. Nah, secara lebih luas. Di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu CGP, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di sini ya? Nah, Bapak Ibu bisa melakukan yang pertama nih, melaksanakan tahap penumbukan ini, yaitu Bapak Ibu menyusun jadwal secara rutin atau menyusun pertemuan ya, menyusun pertemuan secara rutin ya. Di sini untuk menyusun pertemuan di sini ya Bapak Ibu, itu apa saja? Nah, ada jadwal, kemudian lama. Kemudian kita bertemunya itu apakah secara tatap muka atau jejaring gitu ya Pak Ibu. Asing ya. Kemudian tadi juga diharapkan dari pertemuan kayak gini ya, itu mampu untuk mengakomodasi kebutuhan dari anggota komunitas tersebut. Jadi diharapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau pengalaman saya di MGMP ini dari saya, itu saya berikan ke anggota itu kuesioner untuk TMA, training needs analysis. Dari situ kita tahu kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh anggota tersebut. Nah, kemudian selain sesuai kebutuhan, ini juga diharapkan mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota di komunitas tersebut. Ini adalah langkah yang pertama yang Bapak Ibu sebagai CGP bisa laksanakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di sini, ya langkah yang kedua yaitu Bapak Ibu mendampingi dan mendorong. Bagaimana kita bisa mendampingi dan mendorong? Yang pertama ada masalahnya Bapak Ibu ya, kita ini menyemangati lah. Jadi kita sering menghadapi di sekolah ya, terutama menghadapi rekan-rekan guru ya. Mohon maaf ini ada yang saya pernah sampaikan tadi itu yang sudah sepuh ya, kayak gitu, itu agak sulit gitu. Sama seperti misalnya di sekolah saya ini untuk belajar IT gitu. Karena rata-rata mereka sudah diberikan pada yang muda, sudah bentar lagi pensiun, nah gitu. Nah ini kita semangati, kita sebagai CGP di sini Bapak Ibu sebagai CGP ini menyemangati. Nah kemudian Bapak Ibu setelah menyemangati di sini, Bapak Ibu juga bisa menanyakan pengalaman mereka setelah berbagi praktek baik tadi, ya berbagi praktek baik. Oke, jadi praktek baik. Nah, bagaimana pengalamannya setelah penerapan tadi praktik baiknya bagaimana, nah kita tanyakan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menanyakan tantangan mereka, kesulitan. Jadi misalnya kita berada di suatu komunitas, kita belajar tentang sesuatu ya. Kemudian saya Bapak Ibu di sini sebagai pemateri lah gitu ya. Terus jangan ditinggal begitu aja, saya udah ngasih materi gitu. Tapi kita nggak secara kontinu untuk menanyakan kepada mereka. Kita tanyakan kepada mereka setelah bagaimana tuh materinya sudah diterapkan terus gitu ya. Kemudian kesulitannya apa gitu. Dari kesulitan itu apabila kita bisa memberikan solusi kita berikan, tapi apabila kita mengalami kesulitan, nah kita kembali lagi. Kita ajak ke pertemuan rutin ini dari permasalahan-permasalahan yang di lapangan tadi kita adakan pertemuan rutin lagi, di situ kita bicarakan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kalau kita berikan mereka waktu, untuk apa? Untuk implementasi praktek baik ini. Kira-kira berapa ya? Idealnya sih 2 sampai 4 minggu. Misalnya kita kemarin itu di sekolah saya itu mengadakan semacam IHP ya. IHP karena kebetulan sekolah saya itu sekolah unggulan. Kemudian harus melaksanakan digitalisasi di sekolah gitu ya. Nah, kita belajar selain belajar FGP juga belajar tentang materi IT. Nah, kita diberikan waktu oleh si pemateri ini 2 sampai 4 minggu ini ya. Kemudian ditagih-tagih juga gitu maksudnya. Diingatkan ya, berikan waktu kemudian. Nah, yang terakhir setelah kita berikan kemudian kita dorong mereka untuk mendokumentasikan. Banyak dari rekan-rekan kita ya, Bapak Ibu kan, saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah pengalaman banyak. Ya. Seperti saya DGP ini Bu Novi juga saya contoh. Itu kalau
saya dampingin ke sekolah beliau, saya sudah melaksanakan praktek. Cuman saya ini lupa nggak dokumentasikan. Nah itu, selain lupa juga karena terbatas tenaganya. Di sekolah saya hanya 3 Bu, masing-masing gurunya itu ngajar, ada 3 kelas, masing-masing ngajar dengan TK, dan sulit kita untuk mendokumentasikan begitu. Nah itu bagaimana untuk solusinya? Nah, saya sampaikan juga coba untuk bekerjasama dengan orang tua murid ya, Mas Novia itu ya, yang mungkin orang tuanya memang punya apa namanya perhatian, kita minta punya lah, saya bilang gitu, atau kita minta tolong ke misalnya yang mana, misalnya kepala sekolahnya mau ya ada yang situ untuk mendokumentasikan. Jadi kita dorong. Oke, jadi setelah tadi angka menyusun pertemuan, kemudian mendampingi dan mendorong. Nah, berikutnya terakhir di sini adalah kembali tadi kita mendorong untuk mendokumentasikan, di sini mendokumentasikan dan menyebarkan. Ini yang sering sekali kita tidak lakukan, gitu ya. Tapi saya yakin ya Bapak Ibu di sini ini kan tugas-tugas juga di YouTube sudah ya sering diupload gitu ya. Cuman kalau saya lihat itu hanya sebatas mengirim tugas aja gitu. Ini terus terang aja saya lihat tuh link YouTube-nya Bapak Ibu itu kan, yang maaf yang menonton tuh hanya 8 orang gitu ya. Kayaknya juga satu biasa waktu itu. Hanya sih doang yang nonton, sayang gitu, menurut saya sayang gitu. Sayang gitu ya. Kalau saya pribadi berbeda, dan diberikan aja kepada teman-teman. Semoga bermanfaat gitu. Kirim aja ke grup BA. Grup BA, Telegram, Telegram gitu. Awal share itu masih malu banyak. Malu nah itu tantangannya. Bagaimana kita bisa mengajak orang kalau kita malu gitu ya. Nah, di sini dokumentasi macam-macam Bu. Di sini juga termasuk seperti tulisan ya, catatan. Ibu pertemuan rutin ada tulisan, ada catatan. Itu kemudian termasuk video, foto. Itu adalah dokumentasi ya. Dan jangan jangan jadi malu gitu ya. Jangan malu. Kadang-kadang kita nggak pede nulis sedikit gitu, kita share. Misalnya teman kita nanya IHT misalnya, tadi bahas apa ya, kita lupa gitu, kita nggak bagiin. Padahal kalau kita membagikan, menyebarkan, membagikan ya, itu pertama manfaatnya kita nggak lupa gitu, kita kan nggak lupa. Kemudian yang kedua pasti bermanfaat untuk teman-teman kita. Misalnya teman-teman kita itu nggak datang, ya mohon maaf misalnya sakit gitu ya. Jadi dia dapat, dan kita bisa merupakan ini adalah cerita. Nanti kita bisa dibuat sebagai cerita perubahan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan perubahan di sini. Nah, jadi ini adalah tahap menumbuhkan. Di sini sudah langkah-langkahnya yang diharapkan dari Bapak Ibu lakukan. Mungkin dari saya Anda cukup ini berbaginya ya. Pak Halim sudah dari merintis, kemudian masuk ke menumbuhkan, kita masuk ke ketiga, yaitu pengamatan keputusan kita. Ini kunci dari sebenarnya sebuah komunitas, ya. Sebab banyak sekali komunitas yang tumbuh di awalnya baik, komunitas mulai banyak, kemudian di akhir mulai redup, ya, tidak lagi ada kita, kemudian mati suri. Jadi itu juga banyak dari komunitas yang jangankan yang formal, yang formal sekalipun dengan support sistem yang bagus, dengan yang mungkin ada, tapi ini aktivitas tidak ajak dan sebagainya. Nah, dalam konteks membangun merawat keberlanjutan komunitas aktivitas kita yang terus nanti, ya, maka yang pertama adalah kita harus mampu mengembangkan kebutuhan di dalam komunitas, ya, untuk lebih berkembang. Dan pastinya di sebuah komunitas itu akan ada talenta itu kan, akan ada bakat-bakat atau juga kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ini disyukuri ya, karena kita akan menjadikan saling melengkapi. Ya, temukan itu, kemudian berikan kesempatan untuk berkembang, berikan forum. Ya, kita wadahi, ya, kita semangati dan kita buka. Kemarin saya sampaikan ke Bali, dia Bali lebarkan lebih banyak lagi, lebih luas lagi, tidak hanya seperti di RTM 07 di wilayah Bojonggede, bisa wilayah Parung dan seterusnya. Ya, ini harus kita munculkan. Ya. Yang kedua adalah kita mampu menginisiasi kolaborasi, ya, bahwa yang kita bangun di lingkup kita itu perlu kita buat circle baru, ya, bahwa kita bisa melakukan kolaborasi dengan kelompok yang lainnya yang mungkin berbeda fokus, ya. Perbedaan fokus itu yang menjadikan kita semakin kaya, semakin bervariasi, gitu ya. Kita bisa masuk misalnya di lingkar pena misalnya, ya, kalau di tulisan itu kan, ya, itu mereka lebih profesional, jadi mereka tuh sangat luas seluruh Indonesia. Gitu kan, kita bisa ikut mereka, ya, bukan mendongkrak tidak, ya, tapi kita lebih kepada sharing atau berbagi, ya, pengalaman bahwa kita juga kemampuan profesional yang dilakukan bukan satu kemampuan untuk menulis, itu ya. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa dan berani menyelenggarakan proyek-proyek, ya, dalam kegiatan murid, ya. Jadi pembelajaran yang konvensional, pembelajaran yang teacher center itu sudah kita mulai tinggalkan, bukan sama sekali, tapi melainkan iya
dengan memberikan pembelajaran yang bisa ya, mengasah tidak hanya aspek kognitif. Dalam belajar project ya, ini ada yang namanya kolaborasi, ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya empati. Ya, kalau sudah kolaborasi sesungguhnya dia akan bekerja sama dengan kelompok lain di luar kelompoknya, itu kolaborasi. Ya, tapi kalau sudah bekerja sama maka di internalnya. Ya, biasakan anak-anak itu tidak menonjol sendirian, ya, tidak dominan sendirian, tapi merata dan bisa saling menguatkan. Ya, saya kemarin Ibu Windy sudah mulai banyak sekali proyek-proyek menarik ya. Bahwa ini pelajaran level tinggi, mengasah kemampuan atau apa? Ketika berpikir hot ya, sehingga organisasi skillnya. Ya, jangan harap mereka mampu dengan soal-soal yang tinggi kalau pembelajarannya rendah levelnya. Ya, jangan ujikan soal-soal yang level 5-6. Ya, kalau belajar batas 1 dan 2 itu nggak pernah berhasil. Ya. Jadi itulah dengan kita membangun proyek-proyek yang berorientasi pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita, ya, maka ini akan mengasah keterampilan dan juga akan banyak sekali pengalaman. Kuncinya adalah kita selalu melakukan refleksi di setiap KBM kita. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.